Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita kedatangan shock breaker Reddit JP ya teman-teman. Ini adalah shock breaker Reddit JP. Dimana shock breaker ini mengalami kebocoran pada selang tabung ya. Selang ini kan selang pisah, tabung pisah. Ini mengalami pecah selang. Dan di sini kita sudah mengganti dengan selang yang ini ya, selang yang agak kuat. Kalau selang begini dia tidak tahan dengan lipatan. Oke, dan untuk shock ini dia tidak mempunyai balon udara, namun dia mempunyai penampungan udara dan ditahan cuma dengan karet seal ya, karet o-ring. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit bahwa shock breaker ini kekurangannya sedikit ya. Saya sedikit menjelaskan kekurangannya dari pabrik, dan itulah perlunya ada repair ya. Perlunya ada repair supaya bisa menyempurnakan atau sedikit mengubah dari pabrik, mengubah untuk ke tentunya yang lebih baik ya. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa shock breaker Reddit JP seperti ini atau klik tabung yang seperti ini sangat tidak disarankan untuk mengunci klik ini. Sangat tidak disarankan untuk mengunci ke sini ya. Kalau setel 2 sampai 5 klik agak mending, agak mumpun. Tapi harus disesuaikan ya teman-teman. Harus dengan bisa di setel dengan disesuaikan ya keinginan. Tapi sangat tidak disarankan untuk mengunci. Apabila kita mengunci klik ini, maka oli yang dari hidrolik ini akan masuk ke sini, tertutup oleh ini, dan jika bebannya berat maka akan sasarannya ke sini ya, pecah karena kita kunci di sini, menutup pool di sini. Ini adalah keseimbangan, ini fungsinya adalah keseimbangan dengan klep yang ada dalam hidrolik untuk menyeimbangkan ya. Sedangkan yang klik bawah ini adalah untuk rebound. Jadi itulah kelemahannya jika kita kunci klik ini. Kekurangannya jika kita kunci klik ini maka selang ini akan pecah. Kalaupun tidak pecah selang ini berarti akan berdampak pada seal hidrolik ini akan pecah, mudah pecah ya teman-teman. Oke, yang kedua, dari pabrik tidak diisi oli di sini. Dari pabrik di sini tidak diisi oli. Di sini saya menjelaskan bahwa piston yang di dalam ini adalah naik turun ya. Jika shock ditekan maka ini akan naik. Sebenarnya di sini juga perlu pelumasan ya teman-teman. Jadi nanti kita akan isi oli. Di sini kita melihat bahwa kering ya. Ada beberapa tipe shock yang saya dapat, tipe seperti ini, tipe tabung seperti ini yang tidak diisi dengan pelumas. Harusnya untuk pabrik ya, harusnya diisi oli karena ini naik turun. Jika tidak ada pelumasan, ini biasanya kebanyakan cacat ya, kebanyakan baret di dalam sini. Jika baret, oli biasanya yang dari selang ini bisa menembus ke sini, ataupun udara bisa menembus ke bawah. Dan untuk pada shock breaker ini tidak sangat tidak bagus jika udara bercampur dengan oli. Jadi nanti kita akan pasang dan mengisi sedikit oli, mengisi oli mungkin sekitar ya bisalah menutupi piston ini, setidaknya tertutupi piston ini sekitar 1 cm lah di atasnya. Jadi tetap bisa main dan licin ya teman-teman. Ada pelumas di bagian piston tabung ini. Yang
yang ketiga, klik ini sebenarnya tidak bisa dikunci juga dengan full. Jika dikunci dengan full, biasanya sasarannya bukan lari ke sini ya, tapi sasarannya lari ke seal hidrolik, sangat mudah pecah. Jadi untuk yang pemula-pemula pakai shock begini, hati-hati ya. Jangan asal main-main klik saja, karena shock klik ini sebenarnya diperuntukkan untuk balapan atau kecepatan tinggi ya, sangat diperuntukkan untuk road race biasanya atau drag bike. Oke, sekian video singkatnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.